Menteri BUMN memang telah mencopot seluruh direksi Garuda Indonesia yang terlibat dalam kasus dugaan penyelundupan. Bahkan Menteri BUMN siap untuk mengganti total jajaran direksi Garuda. Namun perombakan direksi dinilai tidak cukup. Muncul desakan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kalau lu udah gede, terus jadi dirut, malah nitip barang-barang lo. Sedih itu yang dilakukan ini kan sistemik. Hukumnya sudah ditegakkan, jangan kemudian kompromistis. Ini yang katanya anak bos. Iya ini bang. Ini kan? Iya bang. Sikat bang, kayak itu Menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres. Sikat nih bang. Ntar kalau lu udah gede, terus jadi dirut, malah nitip barang-barang lo. Iya. Harley bang, Harley. Saya baru mau nitip sepeda tronton. Bronton. Kasus dugaan penyelundupan yang melibatkan sejumlah direksi Garuda Indonesia tak hanya muncul di media nasional. Pentas drama sejumlah menteri juga ikut menyentil kasus memalukan tersebut. Iya makasih Bang Taib. Nah gitu dong, tukang bakso aja ngerti yang beginian. Iya. Pengungkapan dugaan penyelundupan melalui penerbangan perdana pesawat baru Garuda merupakan tamparan keras di tengah upaya pemerintah membenahi pengelolaan badan usaha milik negara. Yang sedih itu yang dilakukan ini kan sistemik. Ya, dalam arti dari dirutnya ada kerjasama ini terus, bukan individu. Bahkan pesawatnya aja dipakai, yang notabene itu masih dalam tanda kutip keuangan negara. Nah, masuk ke hanggar itu kan ya udah skenario lah. Menurut manifest penerbangan, sederet nama direksi ikut dalam penerbangan perdana A330-900 Garuda Indonesia dari pabrik Airbus di Toulouse, Prancis ke Bandara Soekarno-Hatta. Menteri BUMN Erick Thohir pun cepat mengambil sikap tegas. Kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini. Terkait kasus yang membeli jajaran direksi Garuda Indonesia, Menteri BUMN sendiri menyatakan tidak masalah bila harus merombak total jajaran direksi Garuda Indonesia. Saya rasa nggak ada masalah kalau ganti total, kalau memang yang tadi lah, memang itikadnya tidak baik ya ganti total. Banyaklah figur-figur yang bagus, jangan Indonesia ini seakan-akan sulit talent pool gitu. Komisi 6 DPR mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir membongkar jajaran direksi Garuda Indonesia. Namun pencopotan sejumlah direksi Garuda tidak cukup. Komisi 6 mendesak pemerintah untuk menelusuri kasus ini hingga ke ranah hukum. Apresiasi kepada Pak Erick Thohir bukan hanya memberikan sanksi terhadap dirut Garuda, tetapi ini adalah law enforcement, ya, penegakan hukum. Sehingga menurut saya ke depan, karena hukumnya sudah ditegakkan, jangan kemudian kompromistis. Namanya penggelapan, ya unsurnya ada unsur pidana. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, penyelundupan terancam pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Sedangkan bagi yang terlibat, baik menyimpan, membeli, atau memberikan barang hasil selundupan terancam pidana penjara maksimal 8 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Dengan tidak memasukkan barang yang dibawa itu ke dalam satu manifest, ya itu kalau menurut saya sudah menjadi indikator bahwa ada niat jahat, gitu, ada niat tidak baik, gitu, karena mestinya ya dilaporkan saja, gitu, walaupun kemudian kalaupun kena sanksi kan denda. Beberapa kali, petinggi atau mantan petinggi Garuda Indonesia terbelit kasus dugaan korupsi. Pekan ini misalnya, KPK memeriksa mantan Direktur Komersial Garuda Indonesia periode 2005-2012 Agus Prianto. Agus diperiksa sebagai saksi kasus suap yang menjerat Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Indonesia periode 2005-2012 Hadinoto Sudikno. Hadinoto merupakan tersangka baru dalam pusaran suap pengadaan mesin pesawat merek Rolls-Royce. Sebelumnya, kasus suap pengadaan mesin pesawat merek Rolls-Royce telah menjerat mantan Dirut Garuda Emir Syah Sattar. Emir Syah resmi berstatus tersangka sejak Januari 2017. Emir Syah diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dalam bentuk uang serta 2 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk barang. Belakangan, KPK juga menetapkan Emir Syah menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang.
Gebrakan Erick Thohir membenahi BUMN tidak hanya melalui hal-hal besar. Upaya efisiensi BUMN juga dilakukan melalui hal kecil seperti melarang